disebutkan di beberapa hadis sahih. Salah satunya itu, saya izin cerita sedikit, ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara langsung ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Musa berdialog kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan, wahai Allah. Tidakkah Engkau senang?" Kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? "Wahai Musa alaihi salam, engkau mengerjakan itu adalah untuk dirimu sendiri. Engkau sholat, itu kebaikannya untuk dirimu. Engkau puasa, itu kebaikannya untuk dirimu. Dan aku baru senang ketika engkau bisa memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain." Allah, kesadaran koneksi itu yang kemanapun kami berdakwah, itulah ingin kami bangun kepada para jamaah. Kalau orang sudah terbangun koneksinya kepada Allah, dia sedih, nyarinya Allah. Dia susah, nyarinya Allah, bukan suami orang. Ini bagaimana caranya agar bisa terbangun koneksi, kesadaran bahwasannya kita itu butuh ditolong oleh Allah. Maka dalilnya ada di dalam Quran surat An-Nazi'at. Ini bisa bunda-bunda amalkan ketika hati sempit, ketika ngambek sama suami, ketika ekonomi lagi seret, utang banyak, suami mulai tidak seromantis dulu. Sudah, buka ini Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Ditanya oleh Allah, adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Membersihkan diri itu seperti apa, Bun? Taubat, mengakui kesalahan, beristighfar kepada Allah. Tidak pernah alpa istighfarnya dalam sehari, minimal 100 kali minimal. Kenapa patokannya 100, Tayunda? Karena Rasulullah, seorang Rasul kekasih Allah yang telah dijamin surganya oleh Allah, beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Lah kita yang banyak dosa, yang belum tentu dosa-dosa di masa lalu itu Allah ampuni atau belum, bahkan sekarang dosanya nambah. Lah kok kita nggak mau beristighfar minimal sehari 100 kali? Ayatnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu mau tobat, kau mau mengakui kesalahanmu, kamu tidak sempurna, kamu punya salah, kamu pernah terputus jaringannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akui itu, maka akan aku pimpin kamu menuju jalan Tuhanmu dan dijauhkan daripada kesesatan. Enak gak, Bun? Ibarat bunda-bunda tersesat di hutan. Mana yang lebih nikmat? Mereka yang tersesat di hutan lalu ketemu pemandu penunjuk arah jalan keluar daripada hutan itu, sama mereka yang cari jalan keluar sendiri. Mana yang lebih cepat keluar? Yang kenapa hidup kita ini menjadi ruwet, pusing, muter-muter aja. Kalau nggak masalah ekonomi, kalau nggak masalah suami, kalau nggak masalah anak, kalau nggak masalah utang, keturunan, kenapa muter-muter di situ aja? Karena bisa jadi kita belum mau diatur oleh Allah. Allah, yuk akui. Sebelum bermajelis, bangun tidur, ketika berhadapan dengan orang yang mungkin, ya Allah, asa berat aku berhadapan sama dia, banyak-banyak istighfar. Berhadapan sama suami, tapi kan Tayunda, suami saya itu jahat banget, melebihi Fir'aun. Bohong. Karena kalau suami ibu yang lebih jahat dari Fir'aun, yang ditulis kisahnya di dalam Al-Quran suami ibu. Kalau ditulis Fir'aun, udah gak ada yang lebih jahat, lebih zolim, walaupun ada gak boleh nyerempet ke sana ya. Nah, begitulah. Nah, sudah update terus ibu-ibu ini.
Maka mari sama-sama izin punten kita mulai majelis ini dengan beristighfar, boleh Bun? Ada di sini yang nggak punya dosa? Wajah-wajah berdosa bukan kita ini? Kalau kita bercermin, yang kelihatan cantik apa buruknya diri kita? Saya kalau bercermin boro-boro Bu bilang diri saya cantik. Saya kadang kalau misalnya bercermin, ya Rob, mungkin hanya casing saja yang cantik, tapi engkau tahu aib-aib diri ini. Engkau tahu bagaimana kondisi diri ini saat sendirian. Ada Bu yang ketika bercermin mikir seperti itu Bu? Ada doa bercermin ya Bu ya. Ya Allah, baguskanlah akhlakku sebagaimana engkau baguskan rupaku. Betul nggak Bu? Buat apa rupa glowing kalau misalnya akhlaknya seperti titik-titik? Gak boleh mencela ya Bu ya. Boleh istighfar semuanya. Suara yang indah yang Allah amanahkan hari ini kita gunakan untuk beristighfar. Wahai Allah, Engkau yang telah menutupi aib-aib diri kami. Seandainya Engkau buka, tidak akan ada yang mau berteman dengan diri ini. Ya Allah, andaikan dosa itu berbau, maka tak ada yang mau mendekati diri kami ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini mengharapkan ridho-Mu. Kami berkumpul di sini karena mengharapkan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, bimbinglah kami. Kami ingin diatur oleh-Mu. Boleh bareng-bareng kita ngomong ke Allah, Ya Allah. Yang keras, Ya Allah. Kami mau diatur oleh-Mu. Yang benar, yang benar. Janji nanti kalau hati kita sudah mau diatur oleh Allah lebih enak, lebih nikmat. Punya hutang, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Pelan-pelan hutangnya Allah mudahkan. Yang belum punya jodoh, katakan, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Pelan-pelan jodohnya Allah datangkan. Yang belum punya keturunan, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Pelan-pelan Allah hadirkan keturunan. Yang lagi kesusahan ekonomi, katakan, ya Allah, sudah. Harta banyak kemarin bandar judi, harta banyak kemarin dari yang haram, dari yang macam-macam. Aku mau diatur oleh-Mu. Walau meski jadi pedagang bakso, bisa jadi bisa jadi miliarder cuman dengan jualan bakso. Kenapa? Cuman dengan satu saja ucapan, ya Allah, aku mau diatur oleh-Mu. Insya Allah ya Bun ya. Itulah kebeningan hati itu membuat kita berprestasi. Kebeningan hati. Kalau hati sudah bening, makanya kan ada lagunya AA ya. Masih ingat nggak lagunya AA Gim? Jagalah hati, jangan kau, jagalah hati. Bila hati kian bersih, akan jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Aduh, penulisnya hafal, Masya Allah. Karena muridnya. Bu, itu teh lagu bukan sembarang dibuat, nggak kayak lagu zaman sekarang yang nggak ada maknanya. Tapi kalau diresapi, hati bening itu kunci kesuksesan hidup. Beningnya hati membuat pikiran itu jernih. Tapi kalau udah hati itu keruh, udah sholat nggak enak, betul nggak Bun? Ke suami nggak enak, betul nggak Bun? Penyakitnya di mana? Ada di hati. Makanya di dalam salah satu hadis sahih disebutkan ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu ikut baik. Daging itu disebut apa Bu? Qalbi, hati. Maka yang harus terus kita perbaiki, charger ulang, servis betul, yaitu adalah qalbi, hati.
Ini sehubungan dengan tema kita hari ini, ketika lelah ya Bun ya, di jalan hijrah, saat hati mulai lelah. Ada sambungannya sebenarnya. Saya pernah baca satu buku, saat hatimu kian lelah dalam hijrah, mungkin karena engkau belum lillah. Itu buku yang saya baca. Jadi ada kelanjutannya, tapi ini sengaja dikosongkan karena itu yang mau kita bahas, bagaimana agar kita melakukan amalan lillahi ta'ala. Masuknya dalam bab apa itu Bun? Ikhlas. Apa bedanya ridho dengan ikhlas Bun? Ada yang tahu? Ada hadiahnya kalau ada yang bisa jawab Bun? Ada. Hadiahnya kalau dari Yunda boleh langsung ke sini, kita foto di luar karena habis ini bisa jadi kita langsung pergi ya Bu ya. Yuk, ada yang tahu bedanya? Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Jangan sampai salah. Masya Allah, tuh ada yang di belakang. Oh ini, punten ya, yang dekat, yang paling dekat. Ayo Bunda, mangga. Ridho itu ikhlas. Nah, gimana itu? Baik, terima kasih Bunda. Oke, kita hargai jawabannya, tapi kurang tepat. Ada lagi? Apa bedanya? Ini kalau misalnya kita belajar kitab itu dibedakan. Ada bab ridho, ada bab ikhlas, ada bab tawakal, ada bab tawadhu juga nanti beda. Kalau ada ikhlas, kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, benar. Kalau ridho, menerima. Jadi kalau kejadian seperti ini ridho apa ikhlas Pun? Nih kayaknya masih suka kebalik ya tentang ridho dan ikhlas. Baik. Begini, kalau ridho itu ranahnya ada pada takdir yang Allah berikan. Kalau ikhlas itu ranahnya ada dalam beramal. Yunda ulang. Kalau ridho ranahnya ada pada menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman itu ada iman kepada qada dan qadar. Takdir baik atau takdir buruk. Kenapa ada istilah demikian? Itu hanya maknawi saja. Karena menurut Allah tidak ada takdir baik atau takdir buruk. Hanya bagi manusia kalau sakit itu dia bilang takdir buruk. Itu hanya maknawi. Dalam hal ridho, apapun yang Allah berikan, orang-orang yang ridho itu adalah orang-orang yang senantiasa menerima ketentuan dari Allah dengan senang hati. Sementara orang yang ikhlas itu dalam ranah beramal, melakukan sesuatu, amalan apapun dia niatkan hanya karena Allah, hanya untuk Allah, bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji makhluk. Mana dulu yang mau kita bahas? Ikhlas dulu apa ridho dulu? Ikhlas. Kenapa kita bahas ikhlas? Karena tadi sambungannya, agar hatimu tidak lelah, maka mari kita lillah. Lillah itu apa Bu? Melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku telah turunkan satu kitab namanya Al-Quran. Fa'budillah, maka sembahlah aku, kata Allah, mukhlis, dengan ikhlas. Orang-orang mukhlis itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Gak bisa ditipu syaitan. Bagaimana cara syaitan menipu? Lihat tuh, kamu udah capek loh
Kamu udah bangun sebelum subuh, kamu udah sampai keringetan masak nasi goreng itu, suamimu gak puji kamu, ayo marah, keluarkan. Kamu masih bisa, yuk powernya tinggikan. Masih bisa, itu masih 70 powernya, naikkan volumenya sampai 100 biar dia juga ketakutan. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, sudah. Mau dia puji, dia nggak puji, dia caci, nggak jadi masalah. Karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini orang hijrah itu capek, lelah, melayani suami capek, lelah, bekerja capek, lelah, melakukan sesuatu capek, lelah. Kenapa? Karena belum diperuntukkan untuk Allah. Jadi kita beribadah, beramal untuk Allah saja, agar Allah senang saja. Bonusnya kalau suami makin cinta, yaitu bonus yang disyukuri. Kalau suami tidak cinta, hakul yakin Allah yang makin cinta. Kita sudah berbuat baik, lalu suami berbuat buruk, hakul yakin Allah sang pembalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan yang kamu lakukan kecuali kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Apa yang ibu-ibu tanam, itulah yang akan ibu-ibu tuai. Maka dalam kehidupan ini kalau kita nggak pengen lelah, yang pertama niatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Ihsanul amal, dalam bab awalun sekali kita ngaji kitab itu disebutkan ihsanul amal, amalan yang terbaik, yang Allah cintai, yang Allah sukai. 2, orang yang melakukan sesuatu, yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua caranya ittiba, mengikuti Rasulullah. Itu saja. Allah suka. Orang niatnya ikhlas pengen sholat, tapi cara sholatnya masih salah, itu pun belum jadi amalan yang terbaik. Maka dalam hidup ini 2 saja, niatnya ikhlas, caranya ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, agar bunda-bunda tidak lelah di jalan hijrah, jangan bersandar kepada makhluk. Jangan bersandar ke suami, boleh tidak. Kalau bersandar, yang bersandar adalah jasad, harus. Karena suami adalah qawam, pemimpin. Dia senang ketika kita bersandar kepada dia. Dia merasa sisi maskulinnya keluar, dia merasa dihargai. Bersandar jasad kepada suami harus. Tapi kalau bersandar pengharapan hati, tidak boleh ke makhluk. Yang membuat kita lelah karena kita masih sering bersandar kepada makhluk. Bersandar ke anak, akhirnya berantem sama menantu. Bersandar ke macam-macam. Bersandar ke si A karena dia orang kaya, nanti kalau saya deket dia saya dapat maslahatnya. Tidak usah. Apapun, kalau sandaran itu adalah sandaran yang lemah, terbatas dan serba kurang, akan rapuh. Manusia itu cirinya 3, bunda, sebagai penutup, dan kita harus akui ini adalah diri kita. Manusia itu cirinya yang pertama adalah lemah. Maka sangat aneh jika ada manusia bersandar ke manusia lainnya. Karena kita lemah, yang lain juga lemah sama. Itu adalah fitrah. Yang kedua, serba kurang. Mau dia orang kaya, dia punya kebutuhan. Jangan kita bersandar kepada dia karena dia orang kaya, karena dia juga punya kebutuhan. Jangan. Akuin, kita lemah, kita serba berkekurangan, dan kita terbatas kemampuannya. Terbatas. Kalau kita sudah tahu semua manusia fitrahnya 3, lemah, terbatas, serba berkekurangan, kita akan ogah bersandar kepada manusia. Bersandarlah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Zat yang Maha Kuat. Bersandarlah kepada Zat yang Maha Besar. Allahu Akbar, Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada engkau. Masalahku kecil. Suami mau poligami kecil, itu persoalan. Uang SPP anak kecil. Itulah gunanya kita sholat.
Kalau ada orang yang masih malas sholat, berarti dia nggak mau istirahat. Kenapa? Karena bagi orang beriman, sholat itu adalah istirahat.